Nggak cukup kita aja soleh, kita rajin ke masjid, rajin puasa sunat, tapi istri kita qada Ramadannya nggak dilaksanakan. Bagi bapak dan ibu yang punya, ya, kalau kita laki-laki punya istri, punya anak perempuan, ingatkan untuk mengqada puasa Ramadan jika tertinggal. Kenapa? Nggak boleh ditunda-tunda ini. Qada Ramadan jangan sampai tertunda hingga bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Kalau kita tunda, maka kita jatuh kepada suatu dosa yang ya seharusnya kita bertemu dengan Ramadan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bertemu dengan Ramadan berikutnya kita dalam kondisi berdosa. Kenapa? 6 tahun atau 6 hari di tahun yang lalu, di Ramadan tahun lalu belum diqadha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah saya layaknya wanita biasa, ada beberapa hari di bulan Ramadan yang saya tidak berpuasa. Tidak mungkin saya qadha di hari-hari sepanjang tahun, karena kedudukan saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri, ikut menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sempat diqadha-qadha. Hingga tiba bulan Sya'ban, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, maka aku pun ikut berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seruan kepada kita bapak-bapak, kalau istri kita lihat agak sulit berpuasa, hendaknya kita berpuasa juga. Kita berpuasa sahur, kita buka puasa, ya, mau tidak mau istri pasti akan ikut. Jangan dibiarkan. Ini tanggung jawab kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enggak cukup kita aja soleh, kita rajin ke masjid, rajin puasa sunat, tapi istri kita qadha Ramadannya enggak dilaksanakan. Begitu juga anak perempuan kita. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, qadha Ramadan ini tetap wajib, enggak cukup dengan diuangkan. Yang namanya puasa tetap wajib dilakukan. Gugur puasa hanya pada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang punya penyakit marad muzmin, penyakit yang dikatakan oleh dokter ini sulit untuk sembuh dan sulit dilakukan bagi orang yang berpuasa. Atau orang punya penyakit ini kalau dia berpuasa akan sulit sekali. Seperti orang yang punya DM yang akut, yang haus sebentar-bentar, gak bisa dia, gak tahan kalau berpuasa. Dan maradnya muzmin, berkelanjutan. DM itu kan gak mungkin sembuh total, atau kalau gak jaga maka akan muncul lagi. Maka bagi orang yang kategori yang pertama ini, gugur kewajiban puasa ke atasnya. Bila tiba bulan Ramadan, dia hanya wajib membayar fidyah. Golongan yang kedua adalah orang tua jompo, nggak sanggup lagi berpuasa, usia udah 70 tahun atau 80 tahun, udah jompo. Kalau seandainya kita perintahkan qadha di tahun berikutnya atau selepas Ramadan, makin lama makin tua, jadi makin nggak mampu berpuasa. 2 golongan ini aja, hanya 2 golongan ini yang gugur kewajiban puasa dan nggak ada kewajiban mengqadha puasa, sehingga bila tiba bulan Ramadan langsung fidyah. Berapa kadar fidyahnya? 1 hari 1 mud makanan. 1 mud itu, kalau kata mud itu artinya ya kadar telapak tangan, 2 telapak tangan. Min ghairi qabdin, enggak digenggam, wala bastah, juga enggak dilepaskan begini. Jadi lebih kurang begini. Tapi telapak tangan orang Arab, bukan telapak tangan kita yang kecil-kecil. Lebih kurang kalau ditimbang itu 670 gram kalau berupa beras. Itu untuk 1 hari 670 gram. Kalau zakat fitrah itu 1 sa',
Satu sa' itu sebanding dengan 4 mud. 4 mud itu sebanding dengan satu sa'. Berarti 670 gram kali 4. Berarti lebih kurang 2,68 kilogram. Kita bilanglah 2,7 kilogram beras. Itu kadar zakat fitrah dengan beras. Jadi begitu tiba bulan suci Ramadan, bagi orang yang sudah tua atau punya penyakit yang seperti kita sampaikan tadi, langsung perharinya 670 gram beras. Adapun bagi mereka yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena sakit atau karena wanita yang datang bulan atau karena dia bermusafir, musafir yang dia berangkatnya sebelum azan subuh sehingga dia enggak ada kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, itu puasa itu wajib dia qada. Ustaz, istri saya melahirkan 40 hari dia nifas. Dari kapan itu melahirkannya? Dari awal Ramadan, Ustaz. Dari awal Ramadan, berarti 1 bulan dia enggak berpuasa. Bagaimana? Wajib dia qada. Ustaz, istri saya menyusui, puasanya hanya 5 hari, 25 hari enggak berpuasa dia. Bagaimana? Kewajibannya qada, tetap qada. Lalu bagaimana? Dilihat, diperhatikan. Kalau seandainya sepanjang tahun tersebut dia sudah mampu untuk berpuasa, untuk mengqada puasa Ramadannya, maka wajib dia qada. Tapi kalau seandainya sepanjang tahun tersebut dia enggak mampu, misalnya kita katakan begini, tiba bulan suci Ramadan dia hamil tua 8 bulan setengah, sehingga 2 bulan setelah itu atau 1 bulan setelah Ramadan, bulan Syawal, dia melahirkan. Lalu setelah dia melahirkan, dia menyusui, rupanya anaknya laki-laki. Ketika ASI sangat perlu ASI banyak, sepanjang tahun itu dia enggak sanggup. Bagaimana? Kewajiban qada tetap. Hanya saja kewajiban qada ini nanti beralih ke tahun berikutnya. Apakah berdosa dia? Ada kena denda tambahan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sepanjang tahun itu dia tidak mampu mengqada puasanya. Ya. Jadi 30 hari misalnya. Bagaimana Ustaz? Di tahun berikutnya. Ustaz, di tahun berikutnya Ramadan 30 hari pun dia enggak qada. Ya udah, apa boleh buat? Enggak mampu dia melakukannya. Berarti ada kewajiban 60 hari. Wah, berat sekali Ustaz. Enggak berat. Karena kalau dia mau puasa Senin dan Kamis saja, nanti ketika dia sudah mampu, dalam 1 tahun kan ada 52 pekan. Kita potonglah 4, karena 4 pekan Ramadan, berarti menjadi 48. 48 pekan. Berarti kalau kita hitung Senin dan Kamis, 48 kali 2 menjadi 96. Sekiranya dia berpuasa Senin Kamis sepanjang tahun, berarti dia bisa mengqada 96 hari Ramadan. 96 hari itu berarti berapa bulan? Berapa Ramadan? 3 Ramadan. Ada 6 hari lagi. Berarti mampu, bisa. Adapun bagi orang yang mampu mengqada dalam 1 tahun tersebut, tapi dia tidak qada, lalu bertemu dengan Ramadan berikutnya, dia dalam kondisi dosa dan dia wajib di samping qada ada kewajiban bayar fidyah per harinya. Dan setiap tahun itu bertambah 1. Kalau bertambah lagi Ramadannya, bertambah 1 lagi. Maksudnya bagaimana? Misalnya Ramadan 1442 Hijriah, ada tertinggallah 5 hari.
sepanjang 1442 Hijriah itu ada hari yang dia sanggup berpuasa tapi dia enggak berpuasa, sehingga bertemu dengan Ramadan 1443, dia berdosa. 5 hari itu tetap wajib, dan di samping 5 hari ada tambahan denda, perharinya 1 fidyah atau 1 mud. Berarti 5 hari plus 670 gram kali 5. Sekiranya di tahun 1443 dia enggak qadha, sehingga bertemu dengan 1444 Hijriah, maka kewajiban yang 5 hari itu tetap 5 hari, enggak bertambah. Yang bertambah apa? Fidyahnya. Dari 5 kali 670 gram menjadi 10 kali 670 gram beras. Jadi menjadilah pertanyaan besar, Ustaz, saya ini berusia 60 tahun, baru saya tahu hukumnya. Maksudnya apa? Dulu saya kalau ketinggalan Ramadan enggak saya qadha Ustaz. Kita bilanglah usia baliknya 15 tahun. 60 kurang 15 berarti berapa? 45. 45 tahun dia pernah meninggalkan puasa Ramadan, enggak dia qadha. Berapa banyak fidyahnya itu Ustaz? Ya. Di usia 15 tahun kayaknya ada 5 hari, di usia 16 tahun ada 10 hari. Bagaimana itu Ustaz? Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan kalau dia baru tahu hukumnya, dia hanya wajib fidyah sekali. Yang seharusnya tadi 45 kali atau kali 44 itu tidak, hanya kali 1 aja. Tapi perlu diingat, yang qadha Ramadan tetap wajib. Yang qadha Ramadan tetap wajib. Saya teringat di usia 15 tahun kayaknya ada 3 hari, di usia 16 tahun ada 7 hari. Dikali-kali ditambah-tambah, diperhitungkan sampai seyakin-yakinnya atau berat dugaannya. Lalu ya, yang tertinggal itu wajib diqadha. Jadi daripada kita puasa sunat, baiknya kita qadha. Setiap kali tiba puasa sunat kita niatkan qadha. Senin, Kamis niatkan qadha. 13, 14, 15 di samping sunat niatkan qadha Ramadan. Ada puasa Asyura niatkan qadha Ramadan. Ada puasa sunat 6 Syawal atau 6 hari di bulan Syawal, itu kita niatkan juga di samping sunat qadha. Ya. Fidyahnya bagaimana? Fidyahnya cukup kali 1. Jadi kalau kita hitung dulu, di usia 15 tahun ada 2 hari, usia 16 tahun ada 5 hari, usia ini setelah kita hitung-hitung kayaknya ada 30 hari. 30 hari itu wajib diqadha, dan fidyahnya cukup 30 kali 670 gram beras. Enggak perlu kali 44 lagi ya, karena usia sudah 60 tahun. Jadi demikian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan qadha dan fidyah. Ya. Jadi enggak bisa ganti puasa itu dengan uang, enggak bisa. Saya enggak sanggup lagi Ustaz, saya maunya santai-santai. Saya enggak mau lagi lah untuk mengqadha Ramadan. Saya uangkan aja berapa Ustaz? Enggak bisa. Karena puasa itu ibadah badan. Kewajiban tambahan itu karena ada pelanggaran, menunda-nunda. Tapi qadha Ramadannya tetap wajib dengan puasa, ya. Mudah-mudahan kajian ini jelas dapat difahami dengan baik.